Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penanggulangan bencana. Untuk anggota kelompok 4 sendiri yang terdiri dari Nirvania Rifki dengan NPM 6038, Maulana Yusuf dengan NPM 6072, dan Majna Dianato dengan NPM 6094, dan yang terakhir Nurmalita dengan NPM 60191. Untuk definisi penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, dan tanggap darurat serta rehabilitasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pra-bencana atau kesiapsiagaan, yang kedua yaitu peringatan dini, yang ketiga yaitu mitigasi. Yang pertama yaitu pra-bencana atau kesiapsiagaan. Proses penanggulangan bencana harus melewati tahap pra-bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi ketika terdapat potensi terjadinya bencana. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pra-bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, atau yaitu upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu. Terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi. Misalnya rencana mitigasi bencana banjir DKI Jakarta. Yang kedua yaitu pra-bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, yaitu dilakukan penyusunan rencana kesiapan siaga untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu. Yang ketiga yaitu pada saat tanggap darurat, yaitu operasionalisasi atau aktivitas dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat yaitu pada tahapan pemulihan, yaitu meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Jika bencana belum terjadi, maka pengantisipasi kejadian bencana di mana mendatang. Selanjutnya adalah peringatan dini. Definisi: salah satu modal komunikasi peringatan dini yang cukup efektif karena dapat diaktifkan dari jarak jauh. Suaranya khas, jangkauan suara hingga sekitar 2 km dari sumber suara, dan mampu bekerja tanpa listrik selama 30 menit. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan hidup orang banyak dan mengurangi terjadinya korban jiwa maupun kerusakan. Jika serangkaian prosedur dilakukan dengan benar, maka kerusakan akibat bencana dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah protokol sirene. Yang pertama, untuk tsunami dibunyikan selama 3 menit, yang berarti perintah evakuasi. Yang kedua, untuk keperluan perawatan perlu diuji coba secara rutin setiap 26 Desember pukul 10 pagi waktu setempat. Yang ketiga, untuk uji coba dibunyikan dengan nada tetap selama 1 menit yang didahului oleh pernyataan suara rekaman pemberitahuan dari jika sedang dilakukan uji coba. Dan yang keempat, mulai dari terjadinya gempa bumi sampai dengan berakhirnya tsunami. Untuk penanggulangan bencana yang ketiga yakni ada mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk struktural, fisik, non-struktural, perencanaan penggunaan lahan, dan pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat. Untuk perbedaan pencegahan dan mitigasi, seringkali upaya-upaya untuk menghindari atau menghilangkan dampak ancaman tidak dapat dilakukan atau pencegahan pada kasus tersebut, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan bergerak ke arah mitigasi, yakni mengurangi atau meminimalkan dampak. WHO, World
Health Organization misalnya lebih banyak menggunakan isi pencegahan untuk menjelaskan mitigasi. Badan Kesehatan Dunia ini menggunakan istilah pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Karena alasan inilah maka definisi pencegahan dan mitigasi kerap kali digunakan secara tumpang tindih atau bergantian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada mitigasi lebih fokus pada pengurangan skala, besaran, intensitas sebuah ancaman, bukan menghilangkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.